Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita masuk materi bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Setelah pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 1, kita sudah belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, di materi bab 2 ini, kembali kita akan mengulas tentang apa yang dimaksud dengan individu. Setelah sebelumnya kita memahami bahwa individu adalah makhluk yang unik, dilihat daripada secara fisik, itu berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian individu adalah makhluk yang unik dari karakter, hobi, sifat, dan lain sebagainya. Baiklah, terlebih dahulu akan kita pahami bersama, yaitu tentang individu. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita perlu ketahui bersama tujuan pembelajaran dari bab 2 ini adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memosisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kemudian, peta konsep, ya, ini ada individu, kemudian ada kelompok, hubungan sosial, status dan peran, kemudian yang terakhir ada lembaga sosial. Nah, ini ada dalam hubungan sosial itu mencakup hakikat interaksi sosial, kemudian syarat interaksi sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian dalam lembaga sosial yaitu mencakup pengertian lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Nah, di sini kembali diulas tentang individunya. Nah, dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom. Artinya, individu dapat memilih, ya, atau berdiri sendiri. Nah, kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Nah, dalam bab 1 kemarin kita sudah bahas, yaitu perbedaan antara individualisme, kemudian ada individualis. Nah, itu perlu kita pahami lagi ya. Nah, jika didefinisikan, individu berarti orang, ya, seseorang atau perorangan. Dengan demikian, individu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Nah, ya, ini sama halnya dengan materi bab 1 yang sudah kita bahas. Nah, perlu diingatkan juga, nah, apa yang kemudian dimaksud dengan individualisme, yaitu paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Nah, sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Ya, lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini disebut dengan bahwa individu itu adalah makhluk sosial. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, individu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, individu senantiasa melakukan hubungan-hubungan sosial dengan individu yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut. Maka terbentuklah kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat.
Beberapa alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarakah, yang artinya bersama-sama. Nah, faktor-faktornya bisa kita lihat. Ini faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunannya, itu seperti menikah ya. Kemudian mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Tuh. Kemudian adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Nah, yang terakhir, terdapat berbagai kesamaan antara individu seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial atau wilayah. Ya. Selanjutnya, kelompok. Nah, hasrat manusia atau kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir yaitu gitu ya. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kemudian, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Nah, ini hasrat manusia. Nah, keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok-kelompok sosial. Nah, ini pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Nah, gitu ya. Suatu himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi beberapa syarat. Ya. Pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Kemudian memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Nah, yang terakhir adalah bersistem dan berproses. Nah, demikianlah yang perlu kita pahami. Apa yang dimaksud dengan individu, kemudian apa yang dimaksud dengan kelompok. Nah, terlebih dahulu itu dulu yang perlu kita pahami sebelum kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang hubungan sosial. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan sosial ya, nanti di minggu depan. Nah, jika dalam materi ini ada pertanyaan, silahkan nanti bisa bertanya di Google Classroom. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.